Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentu dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan. Dengan mulut percaya, dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Mengaku apa? Yesus adalah Tuhan. Percaya apa? Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita memilih yang terbaik. Dan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, kiranya kita mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan tetap menjaga iman kita tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih biar kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai setiap kami Bapa di surga dalam mengharungi kehidupan ini dari pagi sampai nanti malam. Dan Tuhan Yesus tetap memberkati kami. Dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan mau kita menjadi ciptaan baru, atau kita menjadi sesuatu yang baru ya. Nah, tema kita adalah hidup dalam citra diri yang benar. Nah, kalau kita hidup dalam citra diri yang benar, itu sumbernya bukan dunia ini, sumbernya itu dunia. Sumbernya bukan dunia ini, atau filsafat, atau apa saja ajaran-ajaran turun-temurun nenek moyang sebagaimana yang dikatakan oleh Kolose. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa sumber citra yang benar itu adalah apa kata firman Allah. Jadi hidup sesuai dengan apa yang kata firman Allah. Jangan hidup apa kata dunia ini. Dunia ini mengatakan kamu tidak berdaya, kamu lumpuh, kamu berdosa, kamu najis, kamu kotor, kamu macam-macam lah ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ketika Allah kita direndahkan seperti Hizkia, utusan Raja Agung ya, merendahkan Allah Israel ketika pemerintahan Raja Hizkia, dan Allah melakukan pembunuhan yang sangat luar biasa melalui malaikat Tuhan. Karena apa? Mereka merendahkan nama Allah dan melecehkan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan membuat mereka tanpa berperang. Orang Israel tanpa berperang, tapi malaikat Allah sendiri membunuh mereka sampai 185.000 orang. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kata firman Allah, kita hidup sesuai dengan kata firman Allah. Citra diri kita ini bukan kata dunia, tapi kata firman Allah. Dan kata firman Allah, kita adalah sesuatu yang baru di dalam Dia. Artinya ciptaan baru dalam Dia. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru dalam Tuhan sudah datang. Dia mengubah kita dari dalam, dari inside kita. Seringkali saya katakan ada neos, ada kenos. Kenosnya itu di mana perubahan spiritual kita yang betul-betul direstorasi oleh Tuhan sendiri. Beda dengan neos yang bisa penampilan sesaat ya, kita akan bisa melihat baru kembali. Atau mempermaksana sini, atau sebuah bangunan dipermaksana sini bisa akan menjadi baru, tapi berlalunya waktu dia akan kembali suram. Dan kalau orang yang menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, dia akan tetap kualitas yang tadinya kualitas, katakanlah kualitas C, sekarang dia menjadi kualitas A. Artinya sama dengan Tuhan yang menginginkan kita serupa dan segambar dengan Dia.
Jadi citra diri kita itu bukan apa kata dunia ini, tapi apa kata firman Allah. Kalau ciptaan baru, jadilah, hiduplah sesuai dengan ciptaan baru. Dan kalau kita itu dari pandangan kita, kita hidup dalam pertobatan, dalam pandangan firman Allah, kita dalam pembenaran, kita dalam pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua kata firman Allah adalah bahwa menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi ketika kita memiliki citra Allah, itu kita harus ingat bahwa kita ini anak-anak Allah. Dan Alkitab mengatakan, jangan kau bilang aku anak setan, kau anak. Ya, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan. Jangan aku anak setan. Pernah melihat di baju orang, aku ini adalah pengikut setan. Dunia ini sudah kebalik-balik soalnya. Karena memang citranya di situ, ya. Jadi makanya ada itu orang mengatakan kenapa Tuhan saja yang disembah, kenapa setan nggak disembah. Jadi ada pengikut Tuhan, ada pengikut setan. Tapi saya mau katakan pengikut setan itu adalah orang-orang yang rusak, gambaran-gambaran yang rusak. Makanya perilaku mereka juga rusak, karena rusak. Setan itu sudah rusak. Jadi dia ingin merusak. Jadi jangan mau. Tuhan itu membuat engkau menjadi anak-anak Allah. Supaya apa? Dan firman Allah katakan, sebanyak orang yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah kepada mereka yang percaya kepada dia. Wow. Yang ketiga kata firman Allah, menjadikan kita garam dan terang dunia. Saya hanya menyatakan singkat saja, bahwa garam itu berfungsi mencegah pembusukan. Tetapi yang mau saya tekankan adalah, garam, masakan tanpa garam itu akan hambar, ya. Dan kita masuk menjadikan seperti makanan, garam itu dalam makanan, tapi memberikan dampak cita rasa yang baik dan enak. Saya sudah pernah mengatakan bagaimana cinta tiga orang yang mengasihi ayahnya. Seorang raja bertanya kepada tiga putrinya. Yang satu mengatakan kasih seperti emas, kasih seperti perak, karena sudah nggak ada lagi. Dan yang anaknya katakan kasihku kepada bapak itu seperti garam. Wah, sangat murka raja itu. Karena apa? Masa garam itu kan paling murah. Masa dikatakan saya kasihnya seperti murahan saja. Ya po, yang lain lah yang tembaga sudah. Garam yang gak ada harganya. Nah, itu didengar oleh juru makanan raja. Lalu satu kali ini chefnya raja ini membuat masakan yang kesukaannya raja. Ini memang betul-betul kesukaannya raja. Dia buat itu begitu luar biasa. Karena dia sedih, karena apa? Dia sedih putrinya yang baik itu, yang memang menunjukkan kasih yang setia, kasih yang betul-betul berbeda dengan kakak-kakaknya. Dan itu membuat dia ingin membela sang putri. Lalu kemudian dia masak itu begitu rupa, harumnya apanya sudah menurunkan air liur raja. Dan kemudian raja ingin menyantap, dan kemudian ketika dia santap, ada sesuatu yang kurang di makanan itu. Ada sesuatu yang membuat raja marah. Karena apa? Dia akhirnya marah karena tidak lagi bisa menikmati makanan kesukaannya yang tadinya enak, kok jadi nggak enak gitu. Lalu sang juru masak dipanggil, kenapa masakan ini tidak enak? Saat dia bilang, Tuanku Raja, mohon maaf paduka raja yang mulia, ini memang saya sengaja. Berani-beraninya dia mempermainkan raja, memperolok-olok raja. Ini tidak lain tidak bukan Tuanku Raja. Begitulah makanan tanpa garam. Hanya satu bumbu itu tidak masuk di situ, Tuanku Raja. Semuanya sudah masuk. Tapi tanpa garam makanan itu tidak ada artinya. Kalau saya mendengar anak tuanku yang satu mencintai raja seperti garam, sebenarnya itulah yang terbenar, Tuanku Raja. Dia sangat terpukul dan dia sangat apa? Tetapi raja ini adalah raja
yang walaupun udah memasukkan putrinya ke penjara, dia juga mendapat pencerahan dari ini chefnya. Akhirnya dipanggil, dipeluknya putrinya dan bebas lagi. Dan ya, kita harus, kata firman Allah, harus menjadi garam yang dapat memberikan cita rasa di dalam dunia yang membusuk ini, dalam dunia yang jahat ini, dan menjadi terang. Saya hanya katakan terang satu. Terang itu tidak akan pernah dikuasai kegelapan, tetapi kegelapan dimanapun ada masuk terang, terang itu akan menguasai. Sebesar-besarnya kegelapan, ketika ada terang, maka yang diperhatikan orang akan terang itu. Dan terang itu memberikan arah. Itu sebabnya Tuhan mau mengatakan kepada kita, supaya kita memberikan cita rasa dan dalam dunia ini, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, dan memberitakan tentang siapa yang menjadi sumber kehidupan kita itu, menjadi sumber garam kita itu, yaitu Tuhan. Dan kemudian memberikan arah, kemana arah kehidupan ini. Jangan hanya hidup. Kita tahu di mana saat ini berada, kita tahu mau pergi kemana, dengan cara apa kita ke sana, bisa sampai ke sana. Kalau kita pakai nanti sore, saya akan berbicara soal bagaimana seseorang menerima visi dari Allah. Dan kita tahu kalau kita mau pergi, misalnya saya ada di Mataram, di Ampenan, saya mau pergi ke Cakra, jalan kaki tentu bisa, jalan naik sepeda tentu bisa, naik motor bisa, naik pesawat nggak boleh, karena agak ada landasan di sana. Tapi yang mau saya katakan adalah, ketika kita tahu tujuan kita dan bagaimana cara menuju ke sana, akan bisa mempercepat kita. Dan arah itu sebagai, di mana kata firman Allah, kamu adalah terang dan garam dunia. Garam memberikan cita rasa yang enak dan memberikan arah kemana dunia ini akan berlangsung, kemana hidupmu akan berlangsung. Dunia ini akan menuju kehancuran, tapi orang-orang percaya akan menuju ke arah yang benar, surga yang mulia. Karena firman Allah katakan yang terakhir, menjadikan kita warga negara surga. Penting saya baca ini. Filipi 3 ayat 21. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi jelas kita memang masih hidup dalam dunia ini, tapi satu kali kita akan arah yang kita tuju itu adalah arah di mana firman Allah katakan, ketika kita duduk dalam citra yang benar, ya, citra yang benar di dalam Tuhan, maka posisi inilah yang kita miliki. 4 posisi ini akan kita miliki, menjadikan sesuatu ciptaan baru, menjadikan kita anak-anak Allah, menjadikan kita garam dan terang dunia, dan menjadikan kita warga negara surga. Wow. Jadi jangan mau ditipu oleh dunia ini, jangan mau ditipu oleh setan, jangan mau mengikuti hawa nafsu dagingmu. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Jangan ditipu oleh dunia ini. Engkau tidak mungkin kudus, engkau tidak mungkin benar, karena engkau penuh dosa, penuh kejahatan. Tapi Tuhan katakan, engkau telah diampuni. Firman Allah katakan bahwa engkau telah dijadikan ciptaan baru. Firman Allah katakan engkau anak-anak Allah. Firman Allah katakan engkau menjadi garam dan terang dunia. Firman Allah katakan engkau menjadi warga negara surga. Puji Tuhan, dan saya berharap kita memiliki pola pikir ini, sehingga hidup kita hidup yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, citra diri kami bukan citra diri dunia ini. Citra diri kami yang benar ini bukan kami dapat dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Apa yang firman Allah katakan, dan itu sebabnya kami mau hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bukan berdasarkan apa setan katakan, apa dunia katakan, apa tradisi katakan, tetapi karena firman Allah. Terima kasih
Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan, segala sakit penyakit yang kau derita aku perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan bebaslah engkau dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga, dan biarkan kasih dan kemurahan-Mu ada dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang menderita. Kami doakan supaya kekuatan Tuhan menyertai mereka. Dan kalau engkau orangnya yang sedang mengalami kepenatan, kesusahan itu, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kami mengenal Engkau, kami mengasihi Engkau sebagaimana firman-Mu. Orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ketika mereka berdoa Engkau menjawab, dan ketika mereka mengalami kesulitan, Engkau akan menyertai mereka, dan yang pasti Engkau akan menjawab dan memuliakan mereka, dan Engkau panjangkan mereka dengan panjang umur, dan Engkau akan tunjukkan keselamatan sebagaimana Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 itu. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya kepadamu, dan Engkau yang menolong mereka, membebaskan mereka, dan memberikan jaminan-Mu kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang akan menyatakan segala kebaikan dan kuasa-Mu, sehingga mereka mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan, atau selamat kita beraktivitas di pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap!